warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa kembali menyapa kamu di Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Nah, gimana kabarnya semua? Semoga kalian semua tetap baik-baik, sehat, dan tetap semangat belajar meskipun kita masih harus online atau daring ya. Kali ini Bu Santi akan menjelaskan tentang majas atau gaya bahasa. Biasanya di pembahasan materi-materi kelas 10, misalnya di hikayat, cerita pendek, atau kelas 11 ada tentang cerita pendek juga, kemudian kelas 12 ada tentang novel-novelet. Itu semua menggunakan materi tentang majas. Majas ini atau gaya bahasa tuh sering dianggap monster gitu ya, karena ibu susah bu, terus ibu ribet, daripada pakai majas tutup poin aja gitu ya. Nah, tapi kita akan kupas tuntas di sini. Jadi Bu Santi berharap semoga nanti setelah kalian belajar melalui video ini sudah tidak ada lagi ketakutan membahas majas, oke? Karena sebenarnya asik loh dia belajar majas ini gitu ya. Di video ini kita akan bahas dari A sampai Z tentang majas atau gaya bahasa. Sebenarnya majas itu sendiri kita mau klasifikasikan menjadi 4 biar lebih gampang. Yang pertama adalah majas perbandingan, kemudian ada majas pertentangan, dan ada majas sindiran, dan juga majas penegasan. Di keempat majas ini masing-masing nanti ada beberapa gitu ya, mungkin ya sekitar belasan lah ya. Kita akan bahas satu persatu, siap-siap ya. Oke, yang pertama adalah majas perbandingan. Ada 3 majas perbandingan tuh. Yang pertama adalah personifikasi. Kalian bisa pahami di sini person. Person itu orang, manusia. Jadi majas ini tuh membuat benda mati atau apapun itu, sesuatu yang bukan manusia disifati sebagai manusia gitu. Jadi personifikasi, membuat yang bukan manusia seakan-akan seperti manusia. Oke. Yang kedua adalah hiperbola. Kamu teh hiperbolis gitu ya. Hiperbolis itu artinya berlebih-lebihan, lebay. Kemudian yang ketiga adalah metafora. Ini adalah perbandingan langsung 2 hal yang punya sifat sama. Misalnya kamu nih cantiknya luar biasa gitu ya, bersinar indah bagai bulan. Jadi dibilangnya tuh kamulah bulan di malamku misalnya gitu. Kita akan cek langsung contoh-contoh kalimatnya ya. Yang pertama adalah ini kalimat ini nih. Kabut tebal menyelimuti desa kami. Kabut itu kan bukan manusia ya, tapi dia menyelimuti. Yang bisa menyelimuti itu kan manusia kan. Misalnya aku sedang tidur, kemudian ibu menyelimutiku karena cuaca dingin, misalnya gitu. Itu kalau maknanya denotatif. Tapi kalau maknanya konotatif menggunakan gaya bahasa, kabut tebal menyelimuti desa kami. Berarti di sini bendanya adalah kabut, sesuatunya adalah kabut, dan dia dibuat seolah-olah seperti manusia. Kaulah bunga mewangi di taman hatiku. Ya ampun, maafin ya, baper deh. Jadi kaulah bunga mewangi di taman hatiku. Jadi seolah-olah kita di sini memperbandingkan antara bunga dengan bunga yang indah dengan kamu yang cantik gitu. Bunga yang cantik dengan kamu juga yang cantik. Jadi 2 hal berbeda tapi punya sifat yang sama, kemudian diumpamakan dengan itu gitu. Ini kalau perbandingan langsung, metafora namanya. Tapi kalau misalnya ada tambahan ya, ada satu majas lagi yang belum bisa ditulis, namanya simile. Simile ini kalau ada kata-kata bagaikan, seperti layaknya gelap malam yang indah karena bintang. Bukan sih? Lagunya Sheila on 7 itu. Pokoknya kalau ada kata-kata bagai, seperti, layaknya, itu berarti adalah simile. Bu Santi belum tulis, maaf ya, nggak apa-apa. Terus
Terakhir adalah bahkan dalamnya palung tak sedalam rasaku padamu gitu. Palung ini adalah laut yang paling dalam, itu namanya palung. Bahkan dalamnya palung tak sedalam rasaku padamu gitu. Berarti ini berlebih-lebihan gitu ya, lebay. Cintaku padamu seluas samudra, setinggi langit di angkasa. Tuh banyak deh lagu-lagu yang berlebih-lebihan tuh, namanya hiperbola. Terus next adalah majas pertentangan. Majas pertentangan ini cuma ada dua. Yang pertama adalah antitesis. Ini adalah majas untuk melukiskan sesuatu dengan mempergunakan kepaduan kata yang berlawanan arti, langsung. Tua dan muda, cantik dan buruk rupa misalnya gitu, tapi semua cantik ya. Terus laki-laki dan perempuan gitu, hitam dan putih. Contoh kalimatnya, tua dan muda datang ke pameran malam itu gitu. Nah, majas yang kedua adalah majas paradoks. Majas paradoks ini perbandingannya tuh tidak langsung, jadi melukiskan sesuatu seolah-olah bertentangan, padahal sesuatu itu tuh berbeda gitu, berbeda konteks. Misalnya lagunya Dewa mau apa ya ini? Di tengah keramaian aku masih merasa sepi. Di tengah keramaian aku masih merasa sepi. Di sini ramai tapi sepi. Lagunya Maudy Ayunda, Jakarta ramai hatiku sepi. Nah, di situ juga ada majas paradoks yang menunjukkan dua hal seolah-olah bertentangan. Jadi sebenarnya belajar majas ini enaknya pakai lagu. Terus yang ketiga adalah majas sindiran. Majas sindiran ini jadi kan kadang suka apa ya, untuk mengingatkan seorang, atau mungkin di cerpen atau di prosa karya sastra apapun ya. Prosa ini kan karya sastra yang berbentuknya paragraf-paragraf. Di cerita-cerita, kisah-kisah gitu biasanya ada satu tokoh yang menyindir tokoh lain, misalnya gitu. Nah, di situ bisa menggunakan majas sindiran. Ada 3 nih majas sindiran. Yang pertama adalah ironi. Menyatakan sindiran dengan mengungkapkan sesuatu yang sebaliknya. Misalnya, nanti aja ya. Ih, kamu cantik banget. Udah siang belum mandi, misalnya gitu. Bisa. Padahal cantik mah nggak usah mandi ya. Gimana sih? Oke, yang kedua adalah sinisme. Sinisme itu adalah gaya bahasa seperti ironi, tapi dia lebih kasar, lebih apa ya gitulah, lebih kasar. Nanti kalau udah ada contohnya pasti paham deh. Terakhir adalah sarkasme. Sarkasme ini adalah sindiran terkasar yang bisa menyakiti perasaan. Langsung aja ya contoh kalimatnya. Wah, cerdas sekali kamu rupanya, sampai-sampai hampir semua nilaimu di bawah KKM, misal gitu. Sebenarnya tuh mau nyindir kalau kamu tuh ya mbok ya yang rajin gitu, belajar yang tekun, biar pinter, biar cerdas, biar nilainya nggak banyak di bawah KKM. Sebenarnya mau bilang kayak gitu. Ini adalah ironi. Yang kedua adalah jadi anak rajin tuh begini kalau bangun kesiangan, misalnya gitu. Nah, ini berarti adalah sarkasme. Sarkasme itu berarti kayak ironi, menyampaikan dua hal yang bertentangan. Sebenarnya mau bilang kalau kamu nih boy yang rajin gitu, tapi di sini bilang jadi anak rajin tuh begini kalau bangun kesiangan. Jadi lebih kasar daripada ironi. Dan yang terakhir adalah dasar otakmu memang sudah tumpul. Nah, kalau ini kan menyakitkan hati ya, nggak boleh sebenarnya. Tapi kadang-kadang di beberapa karya sastra tuh suka menggunakan kalimat dengan majas ini, majas sarkasme. Yang kedua tadi sinisme ya, sinisme, sarkasme. Terus yang terakhir adalah majas penegasan. Majas penegasan di sini ada 2. Yang pertama adalah repetisi, yang kedua adalah pleonasme. Repetisi itu dengan pengulangan, kalau pleonasme tuh dengan mengungkapkan mengatakan kata yang nggak penting, nggak perlu, padahal udah ada di kata sebelumnya. Nanti deh paham. Repetisi, penegasan dengan pengulangan. Contohnya, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berjuang. Di sini ada pengulangan kita harus. Nah, ini adalah pengulangan untuk menegaskan. Terus pleonasme. Pleonasme itu penegasan dengan penggunaan kata yang tidak perlu.
gitu. Misalnya maju ke depan, ya iya atuh maju itu ke depan, nggak ada maju yang ke belakang. Sini naik ke atas, iya di mana-mana naik itu ke atas. Jadi sebenarnya cukup dengan ayo kamu naik, misalnya gitu. Contohnya, silahkan Eis maju ke depan. Itu kalau si Eisnya ini jadi maju ke depan itu tidak perlu. Sebenarnya ada silahkan Eis maju. Itu sudah cukup. Karena di mana-mana maju itu ke depan, naik itu ke atas, turun itu ke bawah. Nggak perlu disebutkan turun ke bawah. Jadi perlu cukup dengan bahasa yang efektif saja. Gitu. Oke. Sudah bisa dipahami ya? Sudah selesai. Gampang kan? Sebenarnya majas ini sederhana. Kamu tinggal rajin-rajin baca aja. Nah, biar lebih gampang, silahkan coba kamu dengarkan dan cari lirik lagu punya siapa saja. Kemudian lihat di situ ada majas apa ya. Biasanya banyaknya hiperbola sih. Coba kamu cari lagu, kemudian dianalisis itu majasnya apa. Gitu. Oke. Terima kasih. Sekian dari Bu Santi. Semoga video ini bermanfaat. Salam semangat, jangan gentar belajar. Jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang cukup. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat teman-teman kamu yang lain.